Kelapa sawit bukan sekadar tanaman. Kelapa sawit adalah denyut nadi ekonomi Indonesia. Di balik setiap tandan buah segar, ada jutaan keluarga yang hidup. Ada petani kecil di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua yang menyekolahkan anaknya, membangun rumahnya, dan bertahan hidup dari sawit. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, bukan karena kebetulan, tapi karena kerja keras rakyatnya selama puluhan tahun. Namun, ironisnya, di saat sawit menjadi kekuatan ekonomi bangsa, justru sering diserang, bukan hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri sendiri. Disinilah posisi Presiden Prabowo Subianto menjadi jelas dan tegas. Bagi Presiden Prabowo, sawit bukan masalah, sawit adalah solusi selama dikelola dengan benar, adil, dan berpihak pada rakyat. Kita harus jujur melihat fakta. Lebih dari 16 juta orang bergantung langsung dan tidak langsung pada industri kelapa sawit. Dari petani plasma, buruh kebun, sopir, pelabuhan, pabrik pengolahan, hingga UMKM di sekitar perkebunan. Sawit menyumbang devisa negara ratusan triliun rupiah setiap tahun. Tanpa sawit, neraca perdagangan Indonesia akan jauh lebih rapuh. Sawit bukan hanya minyak goreng. Sawit adalah biodiesel, adalah energi alternatif, adalah bahan baku industri pangan, kosmetik, hingga farmasi. Presiden Prabowo memahami satu prinsip dasar. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Namun, Presiden juga tidak menutup mata. Ya, ada masalah di sektor sawit, ada perusakan hutan, ada konflik lahan, ada pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Tapi solusi bukan dengan membunuh sawit. Solusi adalah membenahi tata kelola. Dan inilah perbedaan cara pandang seorang pemimpin sejati dengan mereka yang hanya pandai mengkritik. Presiden Prabowo tidak memilih jalan populis yang merugikan rakyat. Beliau memilih jalan yang sulit, menertibkan, menata, dan memperbaiki. Bukan tunduk pada tekanan asing, bukan ikut kampanye hitam internasional, tetapi berdiri tegak membela kepentingan nasional. Dunia Barat sering berbicara soal lingkungan, namun lupa pada keadilan. Mereka menghancurkan hutan ratusan tahun lalu demi revolusi industri mereka. Kini, saat Indonesia membangun, kita justru dituding, ditekan, dan dibatasi. Presiden Prabowo melihat ini dengan jernih. Standar ganda tidak boleh diterima. Indonesia tidak anti lingkungan. Indonesia justru mendorong sawit berkelanjutan, sertifikasi, replanting, dan teknologi ramah lingkungan. Tapi Indonesia juga tidak akan mengorbankan jutaan rakyatnya demi kepentingan politik global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, arah kebijakan menjadi jelas. Hilirisasi sawit tidak lagi menjual bahan mentah murah, tetapi mengolahnya di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah. Petani kecil tidak boleh ditinggalkan. Mereka harus diberi akses modal, teknologi, dan pasar. Negara hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pengatur dan pelindung.